Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai literasi keuangan, yaitu A Practical Guide to Manage Finance for University Student. Nah, sebelum itu, udah pada tahu nggak sih apa itu literasi keuangan? Jadi, menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019, tingkat literasi keuangan Indonesia baru mencapai 38%. Torehan ini tentunya masih lebih rendah daripada negara-negara lain di Asia Tenggara. Padahal, menurut World Economic Forum, financial literacy menjadi salah satu skills yang paling dibutuhkan di abad 21. Nah, yuk kita simak pendapat orang-orang kece berikut mengenai bagaimana sih cara mereka mengatur keuangan mereka. Halo teman-teman, perkenalkan, nama gue Muhammad Rohman Alfat dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Angkatan 54. Di sini juga gue salah satu dari Duta Inklusi Keuangan batch pertama. Halo, saya Aditya Erlangga dari Departemen Manajemen IPB University Angkatan 55. Dan saya juga dari Duta Inklusi Keuangan Indonesia. Halo, kenalin, aku Gangsar Panji Pijaklaksono, mahasiswa manajemen angkatan 55 dan juga Duta Inklusi Keuangan Indonesia tahun 2019. Finansial literasi adalah kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi. Jadi ini tuh penting banget. Tentu penting banget itu. Yang pastinya penting banget nih, karena sebagian besar mahasiswa itu kan ngerantau. Dan juga pengeluaran bulanan itu cukup banyak, mulai dari pengeluaran buat makanan, tempat tinggal, dan juga akomodasi kuliah. Maka setiap mahasiswa tuh harus paham betul akan literasi keuangan itu sendiri. Apalagi buat anak kuliahan. Karena anak kuliahan itu jauh dari orang tua dan biasanya tinggal sendiri. Jadi harus pintar-pintar ngelola keuangannya supaya uang yang didapatkan dari orang tua ataupun dari sumber lainnya itu bisa digunakan sebaik-baiknya. Boros dan juga hedonisme. Yang paling meresahkan itu adalah impulsive buying, ketika seorang melakukan suatu pembelian dengan tidak direncanakan. Nah ini tuh sering terjadi nih, kalau misalnya all shop lagi ada event kayak 10-10 atau 11-11, kan pasti banyaknya dari kalian yang tiba-tiba ngelihat harga murah aja, pasti langsung beli, terus check outnya jadi banyak. Nah itu sebenarnya tuh adalah perilaku yang cukup meresahkan nih, karena jatuhnya kalian jadi boros. Oke, perilaku yang paling meresahkan menurut aku adalah hedon di awal bulan. Ini tuh harus dikurangin. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan terkadang kita ada pengeluaran tak terduga. Misalnya ketika kita mengalami sakit, ataupun harus membayar iuran, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara kamu mengatur keuanganmu sendiri? Nah, untuk mengatur keuangan nih, intinya yang paling utama itu adalah komitmen. Karena percuma ketika kalian udah mengalokasikan dana kalian buat tabungan, buat investasi, ataupun buat pengeluaran bulanan, tetapi ketika kalian gak komitmen, maka financial plan yang sudah kalian rencanakan tidak akan terrealisasi dengan baik. Oke, cara ngatur keuangan kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak ada tips khusus ya. Yang pertama itu ketika aku mendapatkan pemasukan, itu aku alokasikan atau aku sisihkan terlebih dahulu di awal, aku pisahin gitu. Sekian persen untuk ditabung. Kalau aku karena sekarang lagi pandemi itu biasanya sekitar 30-50% aku sisihkan untuk ditabung ataupun diinvestasikan. Nah, baru 50% sisanya itu sebagai pegangan untuk kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya selalu mengalokasikan keuangan yang saya miliki ke dalam bentuk tabungan dan juga investasi sebesar 10%, lalu 30% untuk kuota internet, 40% untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, bensin, dan yang lainnya, dan juga 20% untuk dana darurat. Yang harus dihindari adalah tidak melakukan pencatatan atau tidak mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang kalian lakukan. Menyisakan uang untuk ditabung, karena yang benar adalah menyisihkan bukan menyisakan. Nah, kebiasaan dari setiap mahasiswa itu adalah ketika ingin menabung, biasanya mereka tuh melihat sisa uang mereka di akhir bulan. Seharusnya ketika kalian ingin menabung, kalian harus mengalokasikan dana tabungan kalian tuh dari awal. Bukannya malah menyisakan dari sisa yang sudah kalian keluarkan di akhir bulan seperti itu. Kalau dari saya selalu mencari tambahan penghasilan terlebih dahulu, lalu Hindari membeli barang-barang yang dirasa tidak diperlukan. kita harus membedakan mana keinginan dan juga kebutuhan. Caranya gimana?
Jadi ketika kalian ingin membeli suatu barang, kalian tahan dulu 3-7 hari, lalu setelah itu jika dalam periode waktu tersebut kalian masih teringat dengan barang tersebut, itu artinya kalian benar-benar membutuhkan dan kalian disarankan atau diperbolehkan untuk membeli barang tersebut. Namun jika kalian sudah lupa dengan barang tersebut, itu artinya kalian disarankan untuk tidak membelinya karena itu hanya keinginan sesaat. Dan yang terakhir adalah kita harus membuat perencanaan keuangan atau financial plan di setiap bulannya. Nah, jadi aku ada satu tips biar kalian tetap have fun dalam mengatur keuangannya. Jadi ada gerakan yang namanya The Power of 20.000. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu nih. Jadi gerakan ini dicetuskan oleh motivator bernama Ipo Santosa. Intinya kalian tuh berkomitmen ketika kalian mempunyai lembaran 20 ribuan, lembaran itu harus dimasukkan ke dalam celengan yang berwarna bening supaya kalian ke-trigger dan terus untuk menabung. Selain itu, celengan tersebut harus dibuka biar kalian gak gatal-gatal nih pengen ngambil uangnya. Dan tips ini tuh bisa banget diterapkan kalian sehari-hari. Menurut saya, mahasiswa itu adalah sebuah agen untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, manfaatkanlah kondisi pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan literasi kita dan juga mulailah melakukan perencanaan keuangan untuk mengatasi permasalahan keuangan di masa-masa COVID-19 seperti ini. Pahami kebutuhan kalian, beli barang-barang yang memang dibutuhkan dan seperlunya. Prioritaskan juga untuk menabung dan berinvestasi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk gunakan uang kalian sebijak mungkin. Dan ingat, sisihkan. Di sini gue cuman pengen kasih saran ke teman-teman sama mahasiswa bahwa selama kalian masih menjadi mahasiswa, sebaiknya kalian sudah mulai mencari penghasilan sendiri. Bisa itu dari ikut perlombaan ataupun ikut dari bisnis kecil-kecilan. Hal itu kenapa? Karena ketika kalian sudah mendapatkan penghasilan sendiri, kalian akan tahu bagaimana caranya menghargai penghasilan kalian atau uang kalian. Dan ketika kalian ingin melakukan sesuatu hal yang boros, kalian akan berpikir 2 kali. Terima kasih.